Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, di channel Adi Mukli, bersama saya Kak Mukli. Pada video kita kali ini kita akan membuat makanan yang cocok untuk lauk lele ya teman-teman. Apakah makanan yang cocok untuk lauk lele itu yaitu sambal pecel lele, yaitu sambalnya ya teman-teman. Jadi pada video kita kali ini kita akan memasak sambal pecel lele. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan teman-teman subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung saja kita menuju ke bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pecel lele. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada lele yang sudah saya goreng lumayan kering ya teman-teman, agar ini tahan lama. Kalau nggak terlalu kering itu nanti kurang terlalu enak. Kalau saya cocok atau saya senang dengan lele yang agak kering. Oke, langsung kita ke bahan untuk membuat sambal pecel lele ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sambal pecel lele teman-teman. Untuk membuat sambal pecel lele ini, bahan yang pertama saya sudah mempersiapkan yaitu kemiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kemiri sebanyak 2 genggaman tangan kita ya teman-teman. Ini kalau saya genggam ini 2 kali genggaman tangan saya untuk kemirinya. Begitu juga dengan bawang merahnya sama, yaitu 2 genggaman tangan. Kemudian 1 terasi udang merek ABC, satu saja teman-teman. Kemudian di sini ada tomat sebanyak 5 tomat, tapi ukurannya ada yang besar ada yang kecil. Kalau mungkin ini besar semuanya ya 4 butir tomat ya teman-teman, dan sudah saya belah menjadi 2 bagian. Kemudian di sini ada cabai, karena saya ingin membuat sambal ini tidak terlalu pedas, maka lombok yang saya pakai di sini ada lombok merah dan ada lombok jembret ya teman-teman. Ya ini kurang lebihnya berapa ya? Ini mungkin kurang lebihnya lombok merahnya 10, untuk lombok jembretnya sama 10 ya teman-teman. Ini kalau kita ingin membuat sambal yang tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman suka yang pedas hot, teman-teman bisa menggunakan lombok setan ya teman-teman. Oke, kemudian di sini juga sudah saya siapkan yaitu gula. Kita menggunakan gula nanti 1 sendok makan gula saja yang kita gunakan. Kemudian motol ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian garam ya sebanyak 1 sendok makan. Oke, itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal pecel lele. Oke, selanjutnya adalah proses bagaimana pembuatan daripada sambal pecel lele ini ya. Oke, proses yang pertama yaitu kita akan menggoreng kemirinya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan minyak goreng yang sudah saya panaskan. Yang pertama kita goreng dulu kemirinya. Jadi untuk yang pertama bahan yang kita goreng adalah kemirinya ya teman-teman. Kita goreng kemiri ini sampai berwarna kecoklatan, jangan sampai gosong-gosong ya teman-teman. Nanti rasanya pahit kalau terlalu gosong. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Oke teman-teman, setelah miri ini sudah berwarna kecoklatan, maka kita akan mengangkatnya. Kita ambil dari wajan ini, kemudian kita tiriskan minyaknya ya teman-teman, dan kita taruh kemiri ini ke cobeknya. Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu kita menggoreng berambang. Kita goreng sampai dia kering. Sampai lama tidak apa-apa, justru itu akan membuat rasa sambal pecel lele ini semakin enak ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah
bawang merah ini sudah kering, sudah kita goreng cukup lama, maka kita angkat, kita taruh di cobek lagi ya teman-teman. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah kita menggoreng lombok ya teman-teman. Kita goreng lombok ini jangan terlalu kering, berbeda dengan kemiri dan bawang merah tadi ya teman-teman. Ya, ini tadi ada sedikit kesalahan ya teman-teman, karena saya lupa, tidak saya patah-patahin jadi dua bagian ya lomboknya. Kalau lombok ini tidak kita patahin jadi dua, akibatnya ya seperti ini, lombok itu akan meledak-ledak ya. Tapi ini alhamdulillah nggak terlalu, cuma sedikit aja tadi. Jadi untuk teman-teman, kalau agar lomboknya ini tidak meledak-ledak, teman-teman bisa memopleknya jadi dua bagian, mematahkannya ya. Jadi lomboknya itu dipatahkan jadi dua bagian, nanti insya Allah tidak meledak ya teman-teman. Tapi kalau lomboknya utuhan kemudian teman-teman goreng, itu ya tadi akan meledak-ledak. Oke, kita goreng lombok ini tidak usah terlalu lama, yang penting lomboknya sudah terkena minyak cukup panas, maka kita angkat ya teman-teman. Kita masukkan ke cobek, dan tahapan yang terakhir adalah kita akan menggoreng tomat ini. Tapi nanti untuk penggorengannya tidak saya taruh di wajan ini karena ini minyak banyak. Saya taruh di wajan yang lain ataupun teman-teman bisa menggunakan wajan ini, tapi nanti minyaknya dikurangi ya, atau teman-teman pakai wajan baru kemudian minyaknya diambil sedikit. Mengapa? Kalau tomat ini kita goreng ke wajan ini yang minyaknya banyak, nanti boheman, minyaknya itu akan kotor oleh tomat ini. Kalau kita goreng, kita buat untuk menggoreng yang lain, nanti biasanya akan keruh minyaknya itu dan kurang bagus. Makanya untuk menggoreng minyak ini, tomat ini, minyaknya saya pisah. Oke teman-teman, tidak jadi saya goreng di wajan yang lain, tapi saya masih menggoreng di wajan yang ini, tapi minyaknya saya kurangi ya, karena kalau minyak terlalu banyak ya boheman, minyaknya nanti tidak bisa terpakai lagi. Oke, langsung aja saya masukkan tomat-tomat yang sudah saya siapkan tadi. Untuk menggoreng tomat ini kita goreng sampai layu ya teman-teman. Kita goreng agak lama karena tomat ini banyak mengandung air, jadi kita menggorengnya yang lama agar matangnya sampai dalam. Oke teman-teman, sambil kita menggoreng tomat tadi ya, ini kita kasih garam tadi 1 sendok makan saja, kemudian kita kasih obat masak atau muto penyedap rasa 1 sendok teh aja cukup. Kemudian kita kasih 1 sendok makan gula pasir ya. Ini 1 sendok, tadi saya ngambilnya cuma setengah sendok, jadi totalnya 1 sendok makan. Samping kita menunggu tomatnya matang, kita bisa menguleknya dulu ya, bahan-bahan tadi yang sudah kita taruh di cobek ya. Kita bisa menguleknya sampai lembut ya. Kemudian untuk tomatnya kita masukkan yang terakhir. Oh iya teman-teman, ada yang lupa, yaitu terasi
setelah direbus tadi kita goreng sebentar aja, tidak usah lama-lama, karena kalau kita goreng ya terlalu lama nanti terasinya itu akan leleh sama minyaknya. Jadi kita goreng sebentar aja ya teman-teman, kita goreng sebentar aja, kemudian kita ambil dan kita masukkan ke bahan-bahan yang sudah kita ulek tadi ya. Ini bahan-bahannya sudah saya ulek dan sudah agak lembut. Kita ulek bahan-bahan tadi sampai lembut ya teman-teman. Kalau sudah lembut nanti baru tomat yang sudah kita goreng tadi sampai layu seperti ini kita masukkan ke bahan yang sudah kita ulek tadi ya. Oke, setelah tadi saya ulek lembut, maka tomatnya baru saya campurkan ke bahan-bahan tadi ya, seperti ini ya. Ini bisa buat ide bisnis ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membuka usaha makanan, khususnya sambal pecel lele, mungkin ini bisa dicontoh ya teman-teman. Dan insya Allah rasa daripada sambal ini wah lezat ya teman-teman. Saya jamin teman-teman akan ketagihan. Oke, kita ulek sampai semuanya merata dan lembut. Oke teman-teman, setelah lembut seperti inilah penampakannya. Ini sudah bisa dihidangkan. Ini untuk porsi satu keluarga ya, bisa dimakan untuk sekitar 5-6 orang ya teman-teman. Dan ini sangat cocok dihidangkan dengan lele ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ya itu adalah cara membuat sambal pecel lele yang enak. Itu bisa digunakan untuk ide bisnis jualan juga bagus, dan insya Allah saya jamin itu rasanya enak. Dan silahkan teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Dan yang terakhir, jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.